Selamat pagi, salam berjumpa untuk kita semua, salam sejahtera. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana kita melakukan pengisian data awal untuk melengkapi administrasi pada aplikasi Sikomodo. Sikomodo ini merupakan aplikasi sistem informasi kelembagaan mahasiswa dan dosen online yang telah di-launching oleh LDK 15 yang bekerja sama dengan LDK 6 untuk membantu para dosen dalam melakukan pengusulan jabatan fungsional secara online. Aplikasi ini masih baru bagi LDK 15 khususnya, yang mungkin kita semua masih belum terlalu paham penggunaannya. Sebelumnya, aplikasi ini harus kita lengkapi dulu data-data pribadi kita sebagai dosen, sehingga data-datanya lengkap, dan nantinya pada saat kita akan melakukan pengajuan jabatan fungsional, itu akan secara otomatis diarahkan berdasarkan jabatan fungsional kita yang terakhir. Oke, mari kita mulai mengisi. Pertama kali, silakan jalankan browser Bapak Ibu semua. Kemudian pada halaman browser di address barnya silahkan diketik alamatnya, yaitu Sikomodo 15 ldk15.org.id, kemudian ditambahkan dengan /dosen. Ini untuk mengakses akun dosen. Baik, saya ulangi. Alamatnya di Sikomodo 15 llbk15.org.id/dosen. Baik, silakan masuk. Setelah masuk, silakan masuk menggunakan loginnya adalah NIDN. Passwordnya silakan diminta kepada bagian PPSDM dosen atau bagian sumber daya manusia di masing-masing kampus atau di operatornya. Silakan dimasukkan passwordnya, itu masih default. Nantinya saat login, setelah login kita ubah passwordnya. Terus silakan lakukan perhitungan yang seperti ditunjukkan di tampilan awal masing-masing. Di sini punya saya 1/8, maka hasilnya ada 9. Itu silakan klik login. Kalau benar, nanti akan otomatis data kita ditarik dari PDDiki berdasarkan NIDN yang sudah dimasukkan. Kemudian silakan klik master data. Di dalam master data ini merupakan data-data kedosenan yang ada di dalam PDDiki. Silakan Bapak Ibu mengecek apakah sudah benar dan sesuai. Terus untuk TMT dosennya wajib diisi. Ini berdasarkan SK 100 atau SK pengangkatan sebagai dosen tetap. Biasanya SK 100. Nomor HP-nya, terus emailnya dimasukkan. Sebenarnya di sini yang dokumen pendukung ini adalah kalau diklik kita harus mengupload sertifikat dosen, tetapi masih belum diperbarui oleh pihak LDK. Ini bisa kita abaikan dulu, karena walaupun kita sudah memasukkan scan sertifikat dosennya, pada saat diunggah pun tidak masuk. Jadi ini masih belum bisa berfungsi dengan baik ya, ini bisa diabaikan.
Saya kembali ke master data. Jadi pastikan dulu data-data dosen yang ada di prediksi sudah tertarik semua ke dalam si Komodo ini. Yang paling penting adalah TNT dosennya. Dimasukkan, nomor HP dimasukkan, dan email. Hanya itu saja yang bisa kita masukkan pada bagian ini. Kemudian kita cek lagi riwayat pendidikan. Silakan Bapak Ibu mengecek riwayat pendidikannya. Jika ada kesalahan, silakan klik ubah. Terus silakan masukkan program studi saat jenjang S1, perguruan tinggi saat S1, tanggal ijazah disesuaikan dengan tanggal ijazah yang ada pada ijazah Bapak Ibu. Terus nomor ijazahnya juga disesuaikan dengan nomor ijazah yang tertera pada ijazah Bapak Ibu. Kemudian akreditasi prodi yang ada di ijazah Bapak Ibu. Terus kemudian submit. Terus silakan mengupload ijazahnya, file ijazahnya. Silakan dipilih menu file, terus dicari ijazahnya. Kemudian klik simpan. Ya, jadi ini harus di-upload ya ijazahnya. Kemudian sama untuk jenjang S2-nya, silakan diklik ubah, lengkapi isiannya sama seperti isian yang ada di ijazah S1 ya. Ijazah S2-nya, program studinya silakan ditulis nama perguruan tinggi S2-nya, tanggal ijazahnya seperti tertera di ijazah S2, terus nomor ijazahnya juga seperti tertera di ijazah S2. Kemudian akreditasi prodinya sesuai dengan yang ada di ijazah. Jika sudah terakreditasi, silakan ditulis akreditasinya A, B, atau C. Kalau belum, ya dikosongkan saja. Ya, itu untuk riwayat pendidikan. Riwayat jabatan fungsional pun sama. Tadi setelah kita mengisi di sini TMT dosen tetapnya, tanggal TMT dosennya, nantinya di jabatan fungsional ini akan muncul tenaga pengajar ya. Ini yang awal kita menjadi dosen penuh pada suatu perguruan tinggi. Di sini kita lengkapi isiannya dengan cara klik ubah. Ini awalnya kita diangkat itu kan belum memiliki jabatan fungsional ya, yaitu kita masih dinyatakan sebagai tenaga pengajar dengan angka kreditnya 0. Yang perlu diperhatikan di sini TMT-nya sudah disesuaikan sama seperti kita isi di master data, lengkapi nomor SK-nya, tanggal SK-nya, nomor pak dengan tanggal pak-nya ini kan belum ada, jadi biarkan dikosongkan saja. Setelah itu diklik update. Kembali lagi di jabatan fungsional, silakan lengkapi untuk jabatan fungsional pengangkatan pertama, misalnya awalnya kita dari tenaga pengajar, kita diangkat menjadi asisten ahli. Silakan dilengkapi angka kreditnya, TMT-nya kapan, nomor SK pengangkatan asisten ahlinya, terus tanggal SK-nya. Seperti itu sesuai dengan SK yang ada di Bapak Ibu masing-masing ya, di SK pengangkatan asisten ahli. Hal yang berlaku sama pun pada saat kenaikan jabatan fungsional yang terbaru ya. Kebetulan sini lektor, sudah lektor 300, silakan dimasukkan juga semuanya, sesuaikan dengan SK pengangkatan jabatan fungsionalnya ya. Ini diisi, TNT-nya disesuaikan dengan yang di dalam SK, nomor SK-nya,
terus tanggal SK-nya. Baik, ini di update. Terus kemudian jangan lupa di upload ya dalam bentuk PDF. Di sini sudah diminta dalam bentuk PDF, jangan lupa di update, jangan lupa di update datanya supaya terisi di dalam si Komodo ini. Seperti itu. Paling mudahnya silakan Bapak Ibu ambil hasil scan jabatan fungsionalnya yang ada pada sister ya. Terus di save di dalam penyimpanan komputernya atau laptopnya. Lalu dijadikan PDF. Kalau misalnya belum PDF, dijadikan PDF. Kemudian Bapak Ibu lengkapi di si Komodo. Oke, baik. Saya kembali. Ini jabatan fungsionalnya. Pangkat pun sama, ini harus dilengkapi juga Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah ada SKIM passing terbaru, silakan dilengkapi ya. Lengkapinya gimana? Ini lengkapinya gimana ya? Pertanyaannya seperti itu. Data-data ini sebenarnya ini merupakan data yang terintegrasi. Artinya setelah kita mengisi di sister, sudah masuk di sister dan disetujui oleh LDikti, akan otomatis masuk di PDDikti. Nah, kemudian data-data ini juga akan masuk ke dalam si Komodo ini sebenarnya. Jadi prosesnya ya cukup panjang juga ya. Jadi ini merupakan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Namun sayangnya hanya dibaca di dalam sistem ini, di Komodo ini adalah yang hanya berupa teks ya. Teks itu yang berarti isiannya. Sedangkan data fisik atau dokumen fisik pendukungnya itu harus kita upload lagi. Ya, sama seperti ini. Untuk di kepangkatan kita cek lagi apakah sudah sesuai berdasarkan SK maupun yang sudah kita mengisi di dalam sister ya. Ini disesuaikan lagi. Kalau sudah sesuai, kita klik update. Kemudian jangan lupa kita upload. Uploadnya yang ada tombol di sini ya. Kalau sudah upload, itu sebenarnya akan muncul di sebelah kanan. Seperti ini. Ini sudah saya upload ya. Ini SK TNT saya sebagai dosen tetap atau SK 100 di jabatan fungsional. Kebetulan asisten dan lektor belum saya upload, nanti akan saya upload. Kepangkatan juga belum saya upload, nanti akan saya upload. Ya, jadi uploadnya silakan diklik di simbol anak panah ini. Ya, ini seperti itu. Kemudian yang berikut adalah password Bapak Ibu semua itu masih dalam bentuk huruf dan angka. Saya sarankan untuk diubah. Kenapa harus diubah? Supaya mudah diingat. Seperti itu. Silakan nanti masuk di bagian ubah password. Lalu silakan masukkan password lama yang password default yang dibagikan oleh admin. Itu dapat password lamanya itu langsung dari LDikti ya waktu itu ya. Nanti silakan dimasukkan terus diubah sesuai dengan password yang diinginkan dan mudah diingat Bapak Ibu semua supaya pada saat masuk kembali ke si Komodo 15 ini itu lebih mudah dalam memasukkan passwordnya. Jadi password lama yang berupa huruf dan angka dimasukkan. Silakan masukkan password baru Bapak Ibu yang ingin digunakan ya, dan yang mudah diingat. Lalu masukkan kembali password baru yang tadi yang sebelumnya dimasukkan di bagian atasnya. Setelah itu klik simpan. Ya. Oke. Nah, mengapa harus menggunakan si Komodo 15? Berdasarkan penjelasan dari LDikti 15 saat launching tanggal 22 November bulan lalu, si Komodo 15 ini akan digunakan sebagai media dalam mengajukan jabatan fungsional. Ya, jadi nantinya ke depan LDikti 15 akan menggunakan si Komodo ini bagi seluruh dosen di lingkup
LDK 15 saat mengajukan jabatan fungsional. Nah, di mana di sini ada si jago ya. Jadi sebenarnya si komodo ini merupakan adopsi sistem yang sudah digunakan oleh LDK 6 Jawa Tengah ya. Jawa Tengah dalam pengajuan jabatan fungsional. Jadi jika kita ingin mengajukan jabatan fungsional, itu nanti tinggal kita klik saja si jago. Oke, karena belum pernah diajukan, maka akan masuk di tambah ajuan. Nah, yang di sini akan otomatis kita terakhirnya jabatan fungsional apa, pada saat di ajuannya itu nanti diarahkan kita bawa lektor kepala berapa. Ya, karena saya terakhir jabatan fungsional lektor 300 diarahkan ke lektor kepala. Nah, ini tinggal kita sesuaikan sesuai dengan hitungan-hitungan kum kita ya. Jadi kum kita saat mau diajukan itu sudah sampai berapa, itu tinggal dipilih yang sesuai. Terus program studinya sudah otomatis terpilih, tinggal kita mengisi fakultas. Untuk pengisian fakultas langsung nama fakultasnya, tidak perlu ada kata fakultas, sudah ada keterangan di bawah. Terus dengan pendidikan sewaktu pak sebelumnya, pak sekarang, terus gelar depan dan sebagainya macamnya ya. Ya, untuk kelengkapan pengisian si jago mungkin akan saya bahas lebih terpisah ya. Jadi sementara ini kita lengkapi data dulu di dalam si komodo ini, sehingga nanti saat pengajuan jabatan fungsional online, ini si jago ini kepanjangannya Sistem Informasi Jabatan Fungsional Online ya Bapak Ibu ya. Jadi saat kita sudah mengisi data dan sudah saatnya kita sudah bisa mengajukan jabatan fungsional berikutnya, nanti kita akan menggunakan menu si jago ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah lihat master datanya. Kalau ada data yang belum sesuai silakan dilengkapi dan diupdate. Kemudian mengisi di riwayat. Di menu riwayat yaitu pendidikan, jabatan fungsional dan pangkat. Silakan dicek, kalau memang ada yang belum sesuai diklik tombol ubah. Setelah itu jangan lupa masukkan file dokumennya ya, yang ada pada masing-masing, baik itu ijazah S1, ijazah S2, jabatan fungsional pengangkatan sebagai tenaga pengajar itu berupa SK 100, terus asisten ahli, silakan upload jabatan SK jabatan fungsional asisten ahlinya. Terus lektor, kalau misalnya sudah lektor silakan masukkan SK jabatan fungsional lektor, ataupun ada yang sudah lektor kepala ya nggak apa-apa, dilengkapi saja. Kalau sudah diisi dimasukkan di sister, diisi atau dimasukkan di sister, pasti akan otomatis masuk juga di si komodo ini. Dilengkapi juga SK-nya. Dan yang terakhir adalah mengisi SK kepangkatan atau in-passing. Ya, itu saja dulu Bapak Ibu semua. Lengkapi dulu data-datanya sehingga data-datanya menjadi terbaharui, sehingga nantinya waktu pengusulan jabatan fungsional nantinya lewat si jago itu akan otomatis data-datanya sudah disesuaikan dengan pengisian yang sudah kita lakukan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan saat ini. Silakan Bapak Ibu mencoba. Untuk alamat si komodo bagi Bapak Ibu semua yang ada di lingkup LDK 15, silakan akses di Psikomodo 15 LLD Psikomodo 15 Psikomodo 15.ldk15.org.id/dosen. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Ya, semoga bisa saya bantu menjawab ya. Baik, selamat mencoba sendiri, semoga berhasil. Sampai jumpa lagi.